Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat-sahabat Malim Mudo di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Hari ini dunia permedsosan dihebohkan dengan rencana pembebasan investasi minuman keras. Secara pribadi, Malim Mudo manut ikut dengan sikap yang disampaikan oleh PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang secara tegas menolak dibebaskannya investasi minuman keras di Indonesia. Namun Malim Mudo tidak ingin membahas terlalu dalam, terlalu panjang tentang masalah ini. Ada hal yang lebih menarik menurut Malim Mudo yang perlu kita bahas pada malam ini, tentang seorang kisah waliullah, seorang kisah aulia Allah yang dianggap bahwa beliau ini adalah seorang peminum minuman keras, dianggap bahwa beliau ini adalah seorang penzina, di mana kisah ini berawal dari kegalauan seorang Sultan Turki Murad IV, di mana pada satu malam beliau sedang galau dan beliau pun kemudian memanggil pengawalnya untuk menemani beliau keluar malam. Karena memang Sultan Turki Murad IV ini memiliki hobi belusukan di waktu malam, keluyuran di waktu malam, belusukanlah, keluar di waktu malam dengan penyamarannya, sehingga orang tidak tahu bahwa beliau ini adalah seorang sultan. Ketika beliau keluar malam, ketika beliau belusukan, sampailah akhirnya beliau pada satu lorong yang sempit, di mana pada lorong tersebut beliau melihat seorang laki-laki yang sedang tergeletak di jalanan. Kemudian beliau mencoba untuk menggerak-gerakkan lelaki tersebut. Tidak disangka ternyata laki-laki tersebut telah wafat. Laki-laki tersebut telah meninggal. Banyak orang yang lewat, banyak orang yang berlalu lalang di gang tersebut, di jalan tersebut, di lorong tersebut. Namun sama sekali tidak ada orang yang open. Tidak ada orang yang peduli dengan orang yang sudah wafat dan tergeletak di lorong yang sempit tersebut. Sehingga kemudian beliau memanggil beberapa orang dan bertanya kepada mereka, dia ini siapa? Keluarganya di mana? Kenapa orang-orang tidak memperdulikan jenazahnya, tidak memperdulikan mayatnya? Kemudian orang-orang berkata bahwa ini orang zindik, kerjaannya meminum minuman keras, kerjaannya berzina. Setiap hari dia minum minuman keras, setiap hari dia berzina dengan para pelacur yang ada di kota tersebut. Kemudian Sultan berkata kepada mereka, bagaimanapun lelaki ini adalah umatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Sultan tersebut dalam penyamarannya mengajak agar orang-orang mengantarkan mayat dari lelaki tersebut ke rumahnya. Singkat cerita, setelah jenazah atau mayat daripada lelaki tersebut sampai di rumahnya, kemudian istri daripada lelaki tersebut ketika melihat bahwa suaminya telah wafat, dia kemudian menangis. Dalam tangisan dari istri lelaki tersebut, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga
Allah merahmatimu wahai waliullah. Aku bersaksi bahwa engkau ini adalah orang yang salih, bahwa engkau ini adalah orang yang baik. Mendengar dari perkataan istri lelaki tersebut, kemudian sang sultan dalam penyamarannya bertanya kepada dia, bagaimana kemudian engkau mengatakan bahwa dia ini adalah waliullah? Bagaimana engkau mengatakan bahwa dia ini adalah aulianya Allah Subhanahu wa ta'ala? Sementara orang-orang tidak peduli kepada dia. Orang-orang menganggap bahwa dia ini orang zindik karena hobinya minum minuman keras, karena hobinya berzina. Kemudian istri dari lelaki tersebut berkata, sudah kuduga, orang-orang pasti akan mengatakan hal demikian. Orang-orang pasti akan mengatakan bahwa dia ini adalah orang zindik, bahwa dia ini adalah pemabuk dan penzina. Setiap malam suamiku ini pergi ke toko-toko minuman keras. Kemudian dia dengan uang yang ada, dia membeli minuman-minuman keras yang dijual di toko-toko minuman keras. Dan dia memangkulnya, dia membawanya ke rumah. Setelah sampai di rumah, kemudian dia membuang minuman keras tersebut ke toilet di rumah mereka. Saya kemudian dia berkata, aku telah meringankan dosa kaum muslimin. Dan dia juga sering menjumpai para pelacur. Kemudian dia membayar para pelacur-pelacur tersebut dan berkata kepada mereka, hari ini, malam ini, kalian berada dalam bayaranku. Tutup pintu rumah kalian sampai pagi. Kemudian dia pun pulang ke rumah. Seraya berkata, alhamdulillah, aku telah meringankan dosa para pelacur dan pemuda-pemuda Islam. Orang-orang hanya menyaksikan secara zahir saja bahwa suami saya ini setiap malam memberi minuman keras, sehingga mereka pun kemudian menuduh bahwa suami saya ini adalah peminum minuman keras. Mereka menuduh bahwa suami saya ini adalah orang yang hobi berzina, membayar para pelacur untuk memakai mereka. Satu ketika saya berkata kepada suami saya, wahai suamiku, nanti tidak akan ada orang yang mau mengurus jenazahmu apabila kau wafat. Tidak ada yang mau memandikanmu, tidak ada yang mau mensolatkanmu, dan tidak ada yang mau menguburkan jenazahmu. Namun dia hanya tersenyum, dia tertawa, seraya dia menjawab, nanti akan ada seorang sultan yang akan mengurus jenazahku, mensolatiku, mengkuburkanku bersama para ulama, bersama orang-orang salih, bersama aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar hal tersebut, Sultan Murad menangis, meneteskan air matanya, seraya kemudian dia berkata, demi Allah, akulah sultan tersebut, dan besok pagi kami akan mengurus jenazah dari sang wali Allah, dari sang aulia Allah ini. Dan demikianlah akhirnya jenazah daripada aulia itu disolatkan oleh sultan, oleh para ulama dan aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Salah satu daripada pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa ketika kita melihat orang lain, jangan lihat dari sisi zahirnya saja. Mungkin ada hal-hal baik yang kita tidak tahu, yang mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi, dan ini adalah merupakan ibadah yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.